Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumina wa bi ulumi sayyidis salihin fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ma yajibu lil mu'taddati. Kita akan bahas sesuatu yang wajib diberikan kepada istri yang sedang iddah. Mantan istri ya. Mantan istri yang sedang iddah. Nafkah istri yang masih berstatus istri sudah kita bahas semalam. Sekarang kita bahas nafkah atau apa saja yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang masih iddah. Kalau sudah di luar iddah tidak ada pembahasan, tidak ada kewajiban apapun. Kalau sudah habis masa iddah, karena murni tidak ada hubungan sama sekali. Selama masih iddah, nah ini masih ada kewajiban. Secara umum, semua mu'taddah, semua wanita yang sedang iddah apa saja? Iddah wafat, iddah tolak, bain maupun raj'i, bain sughra maupun kubra, kemudian fasah, semuanya wanita yang sedang iddah wajib diberi fasilitas tempat tinggal, sukna. Jadi sukna wajib mutlakon untuk semua mu'taddah, baik iddah wafat atau iddah firaqul hayah, fasah ataupun tolak, bain maupun raj'i, hamil atau tidak hamil. Kalau sedang iddah mutlak wajib diberi fasilitas rumah. Nah kalau suaminya meninggal iddah wafah, siapa yang memberikan fasilitas rumah? Ya dari tarikahnya itu sebagian disisakan untuk, misalnya rumahnya itu asalnya rumah nyewa ya, nah, waktunya perpanjangan ya, sebagian tarikah diambil untuk memperpanjang sewa selama masa iddah. Lek rumahnya sudah ada, memang rumahnya suami, istri tinggal di situ selama suami hidup, kemudian suaminya meninggal, ya sementara mantan istri itu tinggal di situ sampai habis masa iddah. Walaupun misalnya rumah itu warisannya jatuh kepada anak misalnya, tidak boleh diusir, mantan istri tetap tinggal ada di situ. Setelah selesai baru silahkan diberikan kepada yang berhak. Paham ya? Nah ini untuk sukna. Jadi kalau sukna wajib untuk semua mu'taddah. Nah sekarang akan diperinci. Ma yajibu lil mu'taddah. Yajibu lil mu'taddah ar-raj'iyah wal ba'inil hamil. Dua orang ini ma yajibu liz zaujah, wajib diberikan kepada wanita yang sedang iddah raj'i. Begitu juga ba'in tapi hamil. Ba'in, baik ba'in sughra maupun kubra tapi hamil. Apa yang wajib diberikan pada istri? Jadi persis seperti istri. Kalau wanita itu tolak raj'i dan ba'in hamil, raj'i hamil atau tidak ya, ba'in kok hamil, ini persis seperti zaujah. Artinya kewajiban suami kepada mu'taddah ini persis seperti kepada istri ketika dulu masih menjadi istri. Jadi seluruh biaya-biaya itu wajib diberikan semuanya. Karena kemarin sudah beberapa disinggung bahwa ar-raj'iyatu zaujah, perempuan yang sedang iddah raj'i itu seperti zaujah dalam semua hal, kecuali beberapa pengecualian nanti di miftah lebih lengkap ya. Sama persis seperti zaujah, kecuali satu, peralatan kebersihan. Semua kewajiban yang wajib diberikan pada suami, oleh suami kepada istri wajib diberikan kepada wanita yang sedang iddah raj'i atau ba'in tapi hamil, kecuali peralatan kebersihan, perlengkapan kebersihan. Nanti akan didetailkan apa saja sih kewajiban suami kepada istri itu apa saja pertama. Sampai kan belum tahu detailnya ya. Kalau kewajiban istri pada suami sudah kemarin di bab nusyuz. Tapi kalau kewajiban suami kepada istri apa saja belum diterangkan. Sebentar lagi di takleknya akan diterangkan. Semua itu wajib diberikan kepada wanita yang sedang iddah raj'i atau hamil tapi ba'in tapi hamil, kecuali peralatan kebersihan. Walil ba'inil haili, ba'in yang hail tidak hamil,
Wal mutawaffa anha zaujuha walau hamilan, perempuan yang ditinggal mati suami walaupun hamil. Jadi kalau ditinggal mati suami tidak ada bedanya hamil ataupun tidak. As-sukna faqat, wajib sukna saja. Nah, ini globalnya. Jadi kalau bain hail, bain tidak hamil, atau istri yang ditinggal mati suami walaupun hamil, wajibnya hanya sukna, tempat tinggal. Udah. Ini secara global. Kita ulang dari awal. Ma yajibu lil mu'taddatir raj'iyati wal ba'inil hamili ma yajibu liz zaujah. Perempuan yang ditolak raj'i, hamil ataupun tidak. Ya. Wal ba'inil hamil, perempuan yang ditolak ba'in tapi hamil, wajib diberi apa? Ma yajibu liz zaujah, sesuatu yang wajib diberikan pada zaujah. Apa saja sesuatu yang wajib diberikan pada zaujah? Catatan kaki di bawah. Fit takdiri wal wujubi yauman fa yauman wa ghairihima. Sama persis seperti zaujah di dalam ukurannya. Kemarin diterangkan ukurannya. Zaujah itu dikasih berapa mud tergantung suaminya. Kalau kaya 2 mud, kalau mutawasid 1,5 mud, kalau muksir 1 mud. Mantan istri yang sedang iddah tolak raj'i atau bain hamil juga sama ukurannya seperti itu, persis takdirnya sama. Wal wujub yauman wa fayauman, wajibnya juga per hari. Kapan wajibnya ngasih? Ketika subuh ya, subuh. Wa ghairima, dan aturan-aturan lainnya. Fatajibu lahuma ailir raj'iyah wal bainil hamil jami'ul mu'an. Semua biaya yang wajib diberikan pada istri wajib diberikan pada raj'iyah dan bain hamil. Siwa mu'anit tandif, selain biaya perlengkapan kebersihan itu tidak wajib. Sabun mandi, sabun cuci, ya, golongannya peralatan kebersihan itu tidak wajib diberikan. Selainnya wajib diberikan. Lakin untuk hamil kan tadi wajib diberikan itu. Lakin la yajibu daf'uha lil hamili illa bidzuhuril hamli wa'tirafil mufariki lan ngakune zauj kang megat bihi kelawan hamil. Bain hamil wajib diberikan semua biaya persis seperti istri kecuali mu'anut tandif. Ini apabila kehamilannya tampak dan si suami mengakui bahwa memang hamil. Kehamilannya tampak dan suami mengakui atas kehamilan tersebut. Ini baru wajib. Wa idza sabata wujudul hamil lazima apa adaf'u nyerakan biaya-biaya tadi itu mayajib itu min awalil iddah. Misal ada seorang istri ditolak raj'i oleh suaminya. Ditolak apa? Bukan tolak raj'i, tolak bain. Ada istri ditolak bain. Kalau tidak hamil kan wajibnya hanya sukna. Ketika ditolak tidak tampak kehamilan. Tidak tampak kehamilan. Karena tidak tampak kehamilan, maka kalau tolak bain tidak hamil, tolak, maka iddahnya apa? Ya kalau datul akra salah satu guru, kalau datul asyur salah satu asyur. Iddah dapat 2 bulan belum habis. Salah satu guru belum habis. Salah satu asyur belum habis, dapat 2 bulan sudah iddahnya. Belum tampak kehamilan. Kan wajib sunat toh. Berarti selama 2 bulan ini kan tidak dikasih biaya apapun kan ya. Bain soalnya ya. Dapat 2 bulan ternyata hamil. Dapat 2 bulan baru tampak kehamilan karena si awal-awal belum jelas. Dapat 2 bulan diceraikan tampak kehamilan, dicek USG, dites kehamilan, semuanya menyatakan positif hamil. Nah berarti kan ini istri ini wajib apa? Dikasih seluruh biaya seperti istri kecuali mu'anut tandif. Lah kehamilannya kan bukan dari sekarang berarti. Ini kan kehamilan dari suami, berarti sejak ditolak sakjane sudah hamil, cuman belum tampak. Nah, sekarang terbukti wis oleh 2 bulan tidak dikasih apapun. Ya apa 2 bulan ini wajib dikasih oleh suami apa enggak? Wajib. Jadi seluruh biaya, jadi harus ganti 2 bulan ini, selama ini tidak dikasih biaya apapun, hanya sukna saja. Ganti semua. Dia mukna 2 bulan itu harus diserahkan bendol buri. Nah ya, itu. Ya resiko wajib itu.
Wa idza sabata wujudul hamil. Jika terbukti hamilnya wujud, maka lazimat daf'u min awalil iddah. Kalau sudah terbukti wujud hamil, maka wajib ngasih sejak awal iddah, bukan sejak awal tampak kehamilan. Sejak awal iddah. Awal iddah kapan? Ya ditolak. 2 bulan ini tidak dikasih apapun. Lunasono 2 bulan itu. Totalan berapa juta itu sudah ya. Itu. Udah. Kemudian pembahasan berikutnya. Ada suami menceraikan istri. Tidak tampak kehamilan. Tolak bain ini. Tolak bain. Udah. Suami pisah, tinggal di tempat lain, istri menempati rumah yang sebelumnya ditempati. Karena iddah itu harus di rumah yang sebelumnya disediakan oleh suami. Nah, istri tinggal di situ, suami pergi. Dapat 2 bulan, istri ngaku, "Mas, saya itu hamil. Jadi saya minta 2 bulan ini minta biaya. Selama ini saya kan ngasih sunnato, tidak ngasih biaya apapun." Hamil mana? Tidak ada tampak kehamilan gitu. Dulu ketika saya cerai misalnya tidak tampak kehamilan. Sekarang juga tidak nampak. Iya tidak tampak karena kemarin keguguran. Keguguran. Berarti selama 2 bulan ini saya nggak sampean kasih biaya, saya minta. Kata semua, enggak percaya saya kalau keguguran. Siapa yang dimenangkan? Tanpa ada saksi loh ini, paham ya? Nah, tanpa ada saksi. Siapa yang dimenangkan? Walawid da'at lan lamun ngaku-ngaku sapa zauja suku tauhu ing gugure, ing lugure hamil, ngaku-ngaku keguguran. Fayam bagi tasdiquz zauj, yang dimenangkan suami. Kalau sama-sama ada bukti ya, maka yang dimenangkan suami lah. Kenapa? Li'annal asla adamul wujud. Karena hukum asal tidak wajib biaya. Bain kok. Malam takum bayinatun, selama tidak ada bayinah. Kemudian wanita yang iddah ditolak itu masih bisa nusus. Jadi istilah nusus itu bukan hanya untuk istri yang masih sah ya. Mantan istri yang sedang iddah pun ada istilah nusus. Dan kalau nusus tidak wajib dikasih nafkah, gugur nafkah. Seperti istri yang ditolak raj'i. Istri yang ditolak raj'i persis seperti zaujah. Kalau mau keluar rumah harus izin mantan suami. Loh, sudah bukan suaminya kok saya minta izin. Bener, tapi ini raj'i. Raj'i ini masih hubungannya sih lumayan, masih ada tali. Belum hilang talinya, tinggal nyambung jadi istri lagi, tinggal rujuk jadi istri lagi ya. Jadi mantan istri yang sedang iddah raj'iyah, kalau mau keluar harus izin mantan suami, SMS, "Mas, saya izin mau keluar belanja, saya izin mau hadir majelis taklim, saya izin mau apa." Harus izin. Kalau tidak dikasih izin tidak boleh keluar. Mantan suami kok ngelarang-ngelarang. Sudah mantan kok. Tetap berhak, paham ya? Itu. Jadi istri yang ditolak raj'i keluar rumah harus izin mantan suami. Kalau enggak dianggap nusyus. Kalau nusyus tidak wajib nafkah, sama seperti zaujah. Wataskutu nafaqatuha ay nafaqatul hamil. Begitu juga raj'iyah bin nusyuzi. Nafkahnya istri yang ditolak raj'iyah atau bain tapi hamil kan wajib dibiayai kan ya. Nah, biaya ini bisa gugur dengan nusyus. Seperti apa nusyusnya? Kal khuruji minal maskan li ghairi hajah. Kalau raj'iyah keluar dari maskan tanpa izin. Kalau yang hamil, bain hamil itu keluar rumah tanpa hajah. Nanti akan diterangkan nanti di dalam kitab Miftah. Perempuan yang sedang iddah boleh keluar apa enggak? Dibedakan nanti antara tolak raj'i atau bain, dibedakan. Kalau tolak raj'i cukup izin mantan suami boleh keluar. Lu iddah kok keluar, saya dapat izin kok. Pati opo? Dapat izin kalau cukup dapat izin atau darurat, walaupun tidak dapat izin darurat tak perlu izin ya. Nah, tapi kalau bain nanti akan bolehnya keluar bukan dengan izin tapi dengan hajat atau darurat. Paham ya? Udah, balik ke atas. Walil bainil hail selesai sudah ya. Nah, jadi kesimpulannya sebagaimana yang di matan Yakut, istri yang sedang iddah kalau raj'iyah atau bain hamil hukumnya persis seperti zaujah, biayanya sama kecuali biaya kebersihan, alat kebersihan tidak wajib. Nah,
belum diterangkan nanti apa saja yang wajib diberikan oleh suami kepada mantan istrinya, kepada istri. Kalau bain tidak hamil, hail atau yang ditinggal mati oleh suami walaupun hamil, maka wajibnya hanyalah sunnah. Jelas ya? Jelas. Akeh sing ngantuk iki. Sing turu-turu buka ono. Iku aku aja nang meja ngono, nemu nggon. Di sana masih banyak. Sing terakhir siapa mau? Hah? Kale. Siapa? Wis budal. Nah, kita lanjut. An-nafaqatul selesai dari pembahasan nafaqah istri. Kita beralih pembahasan an-nafaqatul wajibatu bil qarabah. Nafaqah yang wajib diberikan sebab hubungan kerabat. Kemarin kan sebabnya nafaqah ada 3, nikah, qarabah sama apa? Miliknya. Nikah, qarabah, milik. Nafaqah sebab nikah selesai. Termasuk muqtada itu sebab nafaqahnya karena nikah. Nah, sekarang yang wajib bil qarabah, sebabnya qarabah. Itu kan nafaqah orang tua pada anak, nafaqah anak kepada orang tua. Nah, sekarang diterangkan. An-nafaqatul wajibatu bil qarabah, nafaqah yang wajib disebabkan qarabah, yaitu orang tua ke anak, anak ke orang tua, itu tidak ditentukan berapa mud enggak, tapi al-kifayatu. Secukupnya. Jadi nafkah yang wajib diberikan oleh orang tua kepada anak atau sebaliknya itu secukupnya. Berapa mud ya beda-beda antara orang. Satu orang dengan lainnya. Kadang orang cukup dikasih setengah mud, ya wes, tidak perlu lebih. Ada yang cukupnya 1 mud, ya 1 mud. Jadi beda-beda tergantung doyan mangan atau tidak. Iya, doyan makan atau tidak. Kemudian dan seterusnya itu dibeda-bedakan. Kemudian lemu apa buru? Sing akeh sing yang banyak makan yang mana? Hah? Biasa sing kuru sing akeh mangan ya. Entek-entek iku. Empuk mlayu nang ndi? Itu. Jadi biasanya sing kuru enggak mesti, kadang sing lemu ya doyan mangan. Jadi enggak mesti. Jadi dibedakan. Ya, tergantung doyan makan atau tidak, itu dibedakan dari situ ya. Al-kifayah secukupnya. Kemudian yang wajib ngasih nafkah sebab qarabah ini kita lanjutkan dulu matannya. Siapa yang wajib? Alal asli al-musiri bil fadili an mu'natihi wa mu'nati zaujatih. Wajib diberikan oleh orang tua yang mampu, yang kaya. Kaya apa maksudnya kaya? Artinya memiliki kelebihan fadil. Memiliki kelebihan, mampu artinya memiliki kelebihan. Kelebihan dari apa? An mu'natihi, dari biaya untuk dia sendiri. Wa mu'nati zaujatihi, biaya untuk istrinya. Kok masih lebih? Wajib orang tua ngasih nafkah. Ngasih nafkah siapa? Lil far'i al-faqidi lil kifayah al-ajizi aniktisabiha. Wajib diberikan sebagai nafkah untuk anak yang tidak memiliki kecukupan, anak yang enggak cukup. Lah anak wis cukup ya enggak usah. Anak yang enggak cukup. Bukan hanya enggak cukup, qayyid ada qayyid lain, al-ajiz aniktisabiha. Kang apes aniktisabiha saking golek kifayah, yang tidak mampu untuk mencari kecukupan sendiri. Jadi dari sini kesimpulannya, yang orang tua wajib ngasih nafkah pada anak, qayyidnya jika orang tua memiliki kelebihan. Ya, memiliki kelebihan harta setelah digunakan untuk biayanya dia sendiri, nafkahnya dia sendiri, dan nafkah istrinya. Lah istrinya papat ya sampai papat tercukupi semuanya. Kok sih lebih baru diberikan pada anak. Jadi nafkah kepada istri lebih wajib daripada kepada anak. Ke istri dulu lebih, pertama diri sendiri, kemudian istri, lebih kepada anak. Tidak semua anak wajib dinafkahi, hanya anak yang tidak cukup dan tidak bisa bekerja untuk mencukupi diri sendiri. Jadi qayyidnya anaknya 2, tidak cukup dan tidak mampu bekerja untuk mencukupi diri sendiri dengan pekerjaan yang layak.
Jelas ya? Sehingga kalau orang tua nggak cukup untuk biaya sendiri atau biaya istrinya, atau cukup tapi nggak lebih, nggak wajib ngasih nafkah pada anak. Kemudian anak yang wajib dikasih nafkah, anak yang nggak cukup. Kalau anak sudah cukup, nggak perlu dikasih nafkah. Nggak cukup dan tidak mampu bekerja layak untuk mencukupi diri sendiri. Nggak cukup, melarat. Kenapa melarat? Males nggak belum kerja. Jadi ada anak nggak cukup, tapi seandainya kerja, nemu pekerjaan yang layak dan cukup hasilnya. Nggak mau kerja, males. Nggak wis, ono bapak itu. Ono bapak, mana pumpung si duwe bapak ya. Anak ndak pokro paham ya, nggak wajib kasih nafkah. Islam itu ndak seneng ono wong nggak mandiri itu, paham ya? Nggak mandiri. Gitu. Jadi nggak seneng itu. Islam ada anak tidak mandiri. Wis balik wis urusan sampean dhewe bisa. Paham ya? Nah, balik itu harus sudah bisa mandiri. Balik kok sik ngelantong nang wong tua kok kandolane jam ae. Paham ya? Itu. Jadi harus bisa mandiri. Ya, bisa mencukupi diri sendiri tidak wajib orang tua. Kenyataan di daerah-daerah kita orang tua masih nafkah ya nafkah sunnah itu, paham ya? Nafkah tato enggak wajib, seandainya ndak nafkah ya dosa wong tua. Enggak dosa. Kayak apa anak katanya apa nganggur glimbeng-glimbeng nang pos kamling, mancing menggaweane. Kerja kono sing genah, paham ya? Itu. Jelas? Enggak. Gitu. Jadi ini nafkah yang wajib dengan sebab hubungan kerabat. Ini orang tua pada anak. Untuk anak pada orang tua nanti dulu kita selesaikan nafkah yang wajib diberikan oleh orang tua kepada anak. Catatan kaki di bawah. An-nafaqatul wajibatu bil qarabati al-kifayatu alal asli. Al-kifayah. Catatan kaki al-kifayah. Kan secukupnya ya. Baik nafkah orang tua pada anak atau anak pada orang tua tidak ditentukan berapa mud, tapi secukupnya. Tentu beda-beda. Secukupnya ini sampai warak, tapi tidak usah warak nemen. Pokoknya warak. Jadi bukan sampai kenyang sekali, bukan. Bukan hanya sekedar pokok urip, ndak oleh pokok urip, no, pokok mangan 3 sendok lah urip. Itu ndak boleh, paham ya? Yes, nafkahmu bendino tak kei sego 3 sendok. Urip tiap hari ada orang makan 3 sendok itu hidup, tapi ya lemes, paham ya? Jadi ngasihnya secukupnya artinya sampai permulaan kenyang. Bukan kenyang pol sekiranya kayak sampai lek mari buka, lek langsung gawe salat, kuta, paham? Gawe rokok kuta, pol tutuk gulu pisan. Gawe rokok kuta iku, paham ya? Itu enggak sampai segitu. Paham, enggak sampai segitu. Juga bukan terlalu irit, pokok urip tok, didulang 5 sendok ndak. Secukupnya. Fayajibu isba'ul qaribi, marekaken, mengenyangkan kerabat ini orang tua atau anak. Isba'an, dengan kenyang seberapa? Yakdiru ma'al isba' itu alat tarodidi yang kita riwariwi wa tasarrufi lan ya tasarruf, beraktivitas. Nah, jadi harus dikenyangkan, sekiranya dengan makan segitu dia bisa mondar-mandir, bisa untuk beraktivitas. Mangan 3 sendok ya ndak kuat, beraktivitas lemes ya. Ya lek wong biasa tirakat. Nah, ndak biasa kok kan ngono, ya ndak kuat. Nah, segitu ukurannya. Wala tajibu al mubalaghatu fihi fil isba'. Harus sampai kenyang sekali enggak gitu. Kama la yakfi apa sadur romaki nutupi nyawa. Juga ndak cukup dikasih nafkah sedikit pokok ndak mati ngono tok, gawe nutupi nyawane cek ndak ucul ngono. Ndak cukup segitu, harus lebih sampai kenyang sekiranya mampu untuk beraktivitas. Apa harus diteri beras kayak istri kemarin tiap hari? Ndak. Walau qala lahu kola sopo korib lahu maring koribihi, artinya munfik kepada munfak alaih. Kalau ada orang yang ngasih nafkah, ngasih tahu pada yang dikasih nafkah, orang tua pada anak atau anak pada orang tua, kul ma'i, makanlah sama saya, wis enggak usah repot-repot tak kirimi beras masak dhewe ruwet niku. Wis makanlah di rumah saya bersama saya.
Kafa cukup. Wa yu'tabaru apa haluhu fi sinnihi umur wa zahadatihi wa rohbatihi. Doyan ndak doyan. Rohbah itu doyan, zahadat tidak doyan. Nah, juga harus dipertimbangkan umur. Orang yang umurnya, anak yang masih umurnya 7 tahun. Ya tentu makanya tidak disamakan dengan anak yang tidak mampu yang umurnya 20 tahun. Orang tua yang masih umur 40 tahun, ya tidak disamakan dengan orang tua yang sudah 80 tahun. 40 tahun doyan mangan, 80 tahun sarasen. Nah, ya itu dipertimbangkan. Pokok intinya secukupnya sesuai umur, sesuai doyan makan dan tidaknya. Orang yang doyan makan biasa makan 2 piring, sampean kasih 1 piring, ya lemes. Biasa makan 1 piring, sampean kasih setengah piring, lemes. Jadi disesuaikan apakah dia doyan makan atau tidak. Nah, apa dikasih makan nasi tok? Muti ngono kok tirakat. Mbah. Wah, no, ada kewajiban yang lain. Wa yajibu lahu al-udmu, lauk pauk. Wajib ya sih lauk pauk yang layak itu. Wal kiswatu pakaian wajib dibelikan juga sesuai adat itu. Pakaian misalnya beli kalau menjelang hari raya wajib dibelikan anak atau orang tua. Wasukna tempat tinggal harus disediakan kalau tidak ada itu. Wa ma'unatu khodim biaya pembantu kalau memang diperlukan. Nah, ini semuanya ada qaidah ihtajah nanti. Wa ma'unatu khodimin biaya pembantu, wa ujratu tabibin ongkos ke dokter atau tabib alternatif ya. Wa samanu adwiyatin biaya obat ihtajah kalau diperlukan. Pembantu kalau diperlukan harus. Biaya ke dokter, biaya beli obat kalau perlu, wajib untuk orang tua dan anak. Kalau istri malah tidak wajib nanti. Jadi istri kalau sakit perlu ke dokter, perlu beli obat. Balik nang ngomong tani Pak, ini anak sampean sakit, perlu nang dokter jadi ambil buku obat. Lho kan ya apa bojone? Mboten wajib terus yakut. Kalau di bondet. Tapi tidak wajib. Lek suami biaya istri ke dokter dan biaya obat itu tidak wajib. Lek anak pada orang tua pada anak yang nggak mampu wajib. Paham ya? Jelas? Beda. Wah, lah kemudian kalau ada anak tidak mampu, orang tua mampu, wajib ngasih nafkah kan ya? Nah, misal orang tua punya uang cukup untuk dia dan istrinya saja, tidak lebih uangnya, mau diberikan anak tidak ada, tapi punya tanah, apakah harus dijual atau disewakan? Wajib untuk nafkah anak, paham ya? Waduh, nah entek duit kuisan, enggak ya terane telas di, nah, tapi tanah kalau disewakno lah cukup damel kula, sewakno tanah, paham ya? Itu ono jam tangan, itu jam tangan kayak apa jam tangan di masjid akeh jam itu di HP ono jam, kenapa kate bingung ngambil jam tangan itu kayak nafkah, paham ya? Lah ini wa yuba'u fiha fin nafkah ma yuba'u fiden. Jadi apa yang wajib dijual untuk melunasi hutang itu juga wajib dijual untuk memenuhi nafkah kepada anak atau kepada orang tua. Seperti apa? Min akorin wa ghairihi, baik tanah atau selainnya. Tanah disewakan misalnya atau enggak disewakan dijual, wajib. Ndak duwe aku nak. Mana tanah niku sawah ta menapa niku. Itu wajib. Kemudian walil hakim baik ujuzin mimma lil munfiki. Bondone wong kang nafkahi idza ghaba awim tanah itu. Kalau ada orang tua wajib nafkahi anak atau anak wajib nafkahi orang tua, kok tidak mau atau gaib ngilang, ya maka hakim berhak menjual harta yang ada di situ. Misal anak wajib dinafkahi ada di Pasuruan, orang tuanya juga ada di Pasuruan, tidak mau ngasih nafkah atau ngilang orang tuanya. Di Pasuruan ada sawah, ya udah hakim berhak menjual sawah ini sebagiannya, seperlunya untuk nafkahi anak atau kalau bisa disewakan ya disewakan. Berhak hakim, tidak usah izin wong tua nih, nolak kok, paham ya? Nolak atau hilang nggak ketemu tempatnya, berhak hakim. Anaknya bertindak sendiri tidak boleh, paham ya? Begitu juga sebaliknya, anak pada bapak. Wala tasiru dainan alaihi, apa nafkah dainan iku utang alaihi ngatasi munfik
bimudhiyiz zamani wa in ta'adda bil man'i. Ini beda dengan nafkah pada istri. Nafkah pada istri kalau tidak diberikan jadi hutang. Tapi kalau nafkah pada anak atau pada orang tua ketika tidak diberikan tidak jadi hutang. Kecuali jika begini, orang tua wajib ngasih nafkah. Kok enggak ngasih nafkah atau hilang ghaib. Akhirnya qadhi, ya sudah, kamu setiap hari silahkan utang secukupnya kamu nafkah setiap hari berapa? 50.000. Ya sudah, setiap hari silahkan ngutang ke toko itu 50.000. Nanti yang melunasi orang tua kamu. Sudah ditentukan kayak gitu oleh qadhi. Nah, ini ketika orang tua enggak ngasih jadi hutang ini. Jadi utangnya anak tiap hari ke toko untuk makan itu. Nah, nanti pelunasannya kewajiban orang tua. Begitu juga anak pada orang tua, sama seperti itu. Kalau sudah ada ketetapan qadhi, nggak mau menolak, akhirnya qadhi menetapkan suruh utang, ini jadi utang untuk qarib ya, orang tua atau anak. Illa itu. Wala tasiru dainan alaihi bimudi zaman wa in ta'atta bil man'i illa iniftarada. Angin lamun majibaken ha ing nafaqah sapa al qadhi. Au ma'dunuhu ta wong kang den idini qadhi alaihi ing atase munfik. Apa kok diwajibno bisa babil man'i awil ghaibati, sebab ndak mau atau ngilang. Lek koyo ngono apa? Sorot dainan alaih. Begitu. Langsung sorot dainan alaih gitu. Iniktarodo, duduk iniftarodo, keliru itu tulisannya. Illa iniktarodo pakai kof. Illa iniktarodo. Qadhi utang. Illa iniktarodo, angin lamun utang, amri utang. Ha ing nafaqah sapa al qadhi au ma'dunu bisa babil mani awil ghaibati syarat dainan alaih. Jadi kecuali kapan wajib jadi utang kepada orang tua? Kalau qadhi utang atau orang yang diizini qadhi utang untuk pemenuhan nafkah. Kenapa kok utang? Iya, yang wajib nafkah tidak mau atau ngilang. Lah ini nanti yang wajib melunasi, yang utang qadhi atau orang yang diizini qadhi. Yang wajib melunasi adalah al-munfik, orang tua atau anak tadi. Wakada, begitu juga idastaqrada hal mustahiqu wa ashhada inda adamil hakim. Itu kalau ada qadhi, kalau tidak ada qadhi maka ya apa? Ya gitu, kalau nggak ada qadhi dia boleh utang nang toko, wis aku utang ya. Kayak nafkahku. Sebenarnya saya wajib dinafkah orang tua, cuman orang tua enggak mau atau ghaib ngilang, enggak ketemu tempatnya. Wis aku utang nang sampean tiap hari 50.000 untuk makan saya. Gitu. Nanti yang nyaur orang tua. Tanpa ke hakim ini. Boleh ini, asal ada saksi ini. Wa kada idastaqrada ing dalem nalikane amri utang ha ing nafaqah sapa al mustahiqu wong kang ngekaki nafaqah wa asyhada menyaksikan. Kapan itu? Langsung ndak usah ke hakim, inda ada hakim, kalau hakim ndak ada. Kalau begitu fayarji'u mongko kena jabel sapa ya qarib al munfaq alaih biha kelawan nafaqah alaih yang atase munfik. Walahu akhduha mim malihi wa illam yakun min jinsiha. Boleh ngambil di sendiri itu kalau tidak ada harta. Kalau ada harta, orangnya tidak ada ghaib, hartanya ada, boleh diambil sendiri. Paham ya? Kapan? Ketika tidak ada hakim. Kalau ada hakim lapor ke hakim. Misal, ini yang wajib dinafkahi orang tua. Yang wajib dinafkahi orang tua. Kenapa? Anaknya kaya, orang tua tidak mampu. Cuman anaknya yang kaya ini majnun tapi akeh warisane. Atau banyak yang ngasih. Majnun tapi banyak uangnya, atau anak kecil tapi banyak uangnya ya. Apakah boleh orang tua ngambil sendiri? Jaluk nang anak kan tidak mungkin majnun mahjural ya. Jadi ada orang tua, bapak atau ibu, kakek atau nenek. Yang dimaksud orang tua bukan hanya bapak ibu, terus kakek nenek ke atas. Yang dimaksud anak juga bukan hanya anak, cucu, cicit dan seterusnya. Paham ya? Nah, ketika
Anaknya masih kecil, tapi sugih. Dikasih orang atau apalah, warisan atau apa. Orang tuanya miskin. Apa boleh orang tua ngambil sendiri? Kalau ayah atau kakek boleh. Kenapa? Mereka statusnya wali. Ngambil sendiri boleh. Ayah ngambil sendiri boleh. Kakek kalau tidak ada ayah kan jadi wali. Boleh ngambil sendiri. Tapi kalau ibu atau nenek tidak boleh. Kenapa? Ibu atau nenek bukan wali, ngambil sendiri tidak boleh. Tetap harus proses hakim. Lek bapak atau kakek tidak harus proses hakim ketika anaknya mahjur alaih, sobi atau majnun, cukup ngambil sendiri karena dia walinya. Walil abi wal jaddi akhduha akhdun nafaqah mimmali mahjurihima. Ab dan jad boleh ngambil nafkah sendiri dari harta mahjur alaihnya. Ya, karena dia statusnya wali. Walahuma lan iku wenang kadhe ab wal jad ijaruhu utawi nyewaaken mahjur li ajliha krana arai nafkah li amalin maring penggawean yutikuhu wa yaliku bihi. Bahkan kakek dan ayah enggak mampu. Anaknya mahjur alaih masih kecil atau majnun. Enggak punya kelebihan nafkah anaknya ini. Tapi mampu bekerja. Kalau disewakan bisa menghasilkan uang. Boleh ayah atau kakek menyuruh anak ini bekerja dengan pekerjaan yang ia mampu dan layak. Hasilnya untuk nafkah orang tua. Ini kena Komnas Anak metu WL. Itu ini apa? Melanggar hak anak ini. Melanggar hak anak. Terus hak orang tua ya Allah. Nah, ya. Jadi ada anak kecil, misalnya umur 10 tahun, kerja mampu dan layak, misalnya jaga tuku misalnya, ya. Jaga tuku. Kerja mampu dan layak. Mampu dan layak. Orang tua tidak mampu. Mau ngambil nafkah dari anak, harta anak pas-pasan untuk makan dia sendiri. Ya sudah, anaknya suruh jaga tuku. Kakek dan ayah boleh melakukan itu. Nanti hasilnya untuk makannya ayah dan kakek. Itu. Setelah kebutuhan anak itu sendiri tercukupi. Iki lek kena Komnas Anak dipermasalahkan ya. Itu metuwe. Metuwe. Udah, kita lanjut. Itu kalau ayah dan kakek. Bi khilafil beda kalau ibu tidak boleh karena ibu bukan wali. Wal far'i dan anak tidak boleh anak melakukan begitu. Jadi anak ngambil sendiri harta orang tuanya yang mahjur misalnya. Ada anak tidak mampu. Orang tuanya gila tapi kaya. Jadi punya orang tua gila tapi kaya, lebih kebutuhannya. Lebih-lebih. Anaknya tidak mampu. Nah, mau minta ke bapak tidak mungkin. Mahjur alaih ya. Apa boleh ngambil sendiri? Tidak boleh karena dia bukan wali. Ibu atau anak tidak boleh ngambil sendiri karena bukan wali. Falaisa lahuma akhduha mimmalihi, alasannya li adamil wilayah karena ada kewalian, bukan wali. Kemudian ini kita bahas nafkah orang tua pada anak. An-nafaqatul wajibatu bil qarabati alal asli. Orang tua yang kaya wajib ngasih nafkah pada anak yang tidak mampu. Ketika anak ini punya orang tua, ayah dan ibu sama-sama mampu, yang wajib ngasih nafkah siapa? Jadi ada anak tidak mampu, punya orang tua, ayah ibu sama-sama kelebihan harta. Ayahnya kaya, ibunya juga kaya, karena sama-sama punya usaha. Ibunya kaya, ayahnya kaya, sama-sama kaya. Siapa yang wajib ngasih nafkah? Kalau satunya kaya, ya itu yang wajib. Ayah kaya, ibu miskin, ya ayahnya wajib ngasih nafkah anak. Atau ayahnya miskin, ibunya kaya, ibu yang wajib ngasih nafkah anak. Jadi nafkah itu tidak ditentukan oleh jenis kelamin, paham ya? Itu ayah ibu sama aja, sama-sama wajib. Kalau salah satu yang mampu, yaitu baik ibu atau ayah yang mampu itu. Nah, tapi kalau sama-sama mampu, siapa yang wajib? Nah, di sini. Atau ada ayah sama kakek, sama-sama mampu, siapa yang wajib ngasih nafkah? Kalau ayah mampu, kakek tidak mampu, jelas ayah. Kakek mampu, ayah nggak mampu, kakek yang ngasih nafkah. Lek ayah dan kakek sama-sama mampu ya, Pak. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang. Catatan kaki di bawah alal asal.
Fa in ta'addada ai sapa asal. Lah mongko lamun wilangan sapa asal. Kalau asalnya banyak, artinya ayah, ibu, kakek, nenek. Nah, ini semuanya orang-orang mampu. Siapa yang wajib ngasih nafkah? Fa in ta'addada. Ka'angkana ikulil far'i opo abawani. Anak punya bapak ibu sama-sama mampu, sama-sama kaya. Maka fa'alal abi nafaqatuhu dunal Yang wajib ngasih nafkah ayah bukan ibu. Kalau sama-sama mampu, kalau ayahnya tidak mampu, nah begitu. Ya udah. Fa in kana lahu ajdatun au jaddatun, bukan au haddatun au jaddatun. Kalau dia punya beberapa jad atau punya beberapa jaddah, yang wajib siapa? Ada kakek, ada ayahnya kakek. Ya. Maka fa'alal aqrabi minhum au minhunna minal jaddat. Maka yang lebih dekat. Kakek, ada ayahnya kakek, ada kakeknya kakek, semuanya kaya, masya Allah keluarga kaya. Ini putu tepak sing melarat. Yang wajib ngasih nafkah siapa? Kakek terdekat. Jadi kakek yang langsung. Ayahnya kakek tidak wajib, kakeknya kakek apalagi tidak wajib. Atau mak nyai ya, mbak wedok sugi. Ibu mbak wedok sugi. Mbak mana dukure sugi. Paham ya? Atau ibu bapak sugi. Nah, ini apa ini? Yang wajib ngasih nafkah siapa? Yang terdekat. Gitu, yang terdekat. Kalau ada orang melarat, anak isugi, bapak isugi, siapa yang ngasih nafkah? Jadi ada Zaid. Ada Zaid, punya bapak Umar, punya anak Khalid. Zaid ini melarat, ini sugi. Umar ayahnya kaya. Khalid anaknya juga kaya. Yang wajib ngasih nafkah siapa? Bapak apa anak? Nah, di sini. Wa idza kana lil qaribil mustahiq aslun wa far'un. Punya orang tua, punya anak sama-sama mampu. Siapa yang ngasih nafkah? Fa'alal far'i wa in nazal. Maka anak yang wajib. Wa in nazal termasuk cucu. Khalid punya anak lagi. Misalnya Bakar. Nah, di sini. Zaid apa? Enggak mampu. Punya ayah kaya. Punya anak kaya, punya cucu kaya. Yang wajib anaknya. Kalau Khalidnya tidak mampu, yang ngasih Bakar, bukan ayahnya. Jadi anak. Jadi kewajiban anak kepada urusan nafkah ini lebih besar kewajiban anak pada orang tua dibanding orang tua kepada anak. Wong tua sebagian mulai cilik nafkah terus, gantian saiki. Paham ya? Anaknya. Jadi cucu. Fa'alal far'i wa in nazal. Ini yang mampu banyak. Sekarang kalau yang nggak mampu yang banyak. Nah, ada orang Zaid ini kaya. Ayahnya miskin, anaknya miskin, cucunya miskin, kakeknya miskin. Ini kaya yang dikelilingi oleh orang miskinnya. Umar bapaknya siapa misalnya? Amr. Kemudian Zaid ini punya istri 4. Ya, punya istri 4. Kemudian punya anak, punya cucu. Istri 4 ini semuanya punya pembantu. Istri 4 semuanya punya pembantu. Zaid wajib ngasih nafkah kan kepada semua ini kan ya. Istri, pembantunya, istri, ayah, kakek. Kemudian punya ibu yang tidak mampu bisa. Punya nenek juga. Nenek dari ayah, nenek dari ibu. Kakek dari ayah, kakek dari ibu. Tidak mampu kabeh. Jadi kaya di tengah-tengah orang miskin. Punya anak, punya cucu. Zaid lek dinafkahi kabeh gak cukup dak uman Zaid. Kalau semuanya dinafkahi maka tidak cukup. Maka siapa yang didahulukan? Ini yang akan dibahas. Wa idza ta'addadal muhtajun walam yaqdir ala kifayatihim. Kalau yang hajat dinafkahi, perlu dinafkahi itu banyak, tapi harta yang ia miliki enggak cukup untuk mencukupi semua. Maka qaddama nafsahu. Yang didahulukan dirinya. Ya udah Zaid, pertama kamu cukupi nafkah kamu yang layak, ojo boros dan enggak usah irit. Yang wajar. Nafkah kamu dahulukan. Ada sisa,
summa zaujatahu, kemudian istrinya. Kalau 4 ya semuanya, paham ya? Nah, setelah kamu tercukupi istri kamu, oh sik lebih, wa khadimaha, pembantunya istri. Nomor 3 ya. Kemudian setelah khadim baru summal akrab fal akrab, yang terdekat dari kerabatnya. Nah, setelah itu baru pindah ke kerabat. Siapa kerabat yang didahulukan? Ayah, ibu, apa anak? Nah, di sini summal akrab fal akrab. Mandek begini. Fa illam yakun akrab bi angkana lahu abun wa umun wa waladun. Kalau nggak ada yang akrab ini ayah, ibu, anak ini sama statusnya. Kenapa? Dari ayah langsung ke anak, ibu turun langsung ke anak, dari anak naik langsung ke bapak. Lah ini kayak Zaid ini. Khalid naik langsung tutup Zaid. Umar, ibu ini turun langsung tutup ke Zaid. Tidak ada yang lebih dekat. Kalau ada yang lebih dekat, ada ayah, ada kakek, dahulukan ayah. Ada anak, ada cucu, dahulukan anak. Ini tidak sama. Anak, ibu, bapak. Ini sama statusnya ini. Tidak ada yang lebih dekat. Siapa yang didahulukan? Nah ini. Qaddamal waladas shaghir. Dahulukan anak yang kecil. Ini Khalid ini anak yang besar. Ada anak yang kecil, shaghir. Ada anak kecil. Jadi pertama cukupi kebutuhan diri sendiri. Ada kelebihan untuk istri. Ada kelebihan pembantunya istri. Ada kelebihan anak yang masih kecil. Summa al waladas shaghir. Qaddamal waladas shaghir. Setelah itu summal ibu. Kemudian summal ab, bapak. Summal waladul kabir, anak sing gerang-gerang model sampean itu terakhir itu. Paham ya? Ya, pertama bapak sampean sendiri, kemudian ibu sampean dan ibu-ibu tiri sampean. Kemudian pembantu-pembantunya ibu dan ibu tiri. Jadi sampean kalah, ambil pembantu ibu tiri kalah. Paham ya? Wis gerang-gerang modelan. Kate opo? Ndak mandiri. Itu ngelantong ae. Kok gandelane jam ya. Jadi sampean ambil pembantu ibu tiri kalah. Ojo ambil ibu tiri. Pembantu ibu tiri kalah. Ya. Jadi ayah sampean, kemudian istrinya ayah sampean, pembantu istri ayah, kemudian adik sampean yang masih kecil. Setelah adik sampean masih kecil, ibu sampean, bukan ibu, nenek ya, nenek. Setelah itu kakek, ayahnya bapak ya, baru sampai ada sisa. Lah enggak ya wis menengok. Paham ya? Itu urutannya. Urutannya semua waladul kabir. Jelas ya? Jadi ini nafkah sebab kerabat itu wajib diberikan secukupnya oleh orang tua yang cukup, artinya cukup memiliki kelebihan untuk biaya dia dan biaya istrinya. Kelebihan ini dari biaya dia dan biaya istri selama kapan? Selama seminggu, sebulan, setahun, dah ayyauman walailatan. Itu cukup. Jadi saya misalnya punya orang tua, punya anak, punya istri, siji paham siji itu dan seterusnya. Pertama saya cukupi diri saya sendiri. Kecukupan untuk berapa sebulan duduk enggak uman liyane paham ya. Kecukupan untuk diri saya selama sehari semalam. Ada lebih untuk istri saya selama sehari semalam. Ada lebih untuk pembantu selama sehari semalam pembantu istri. Ada lebih, nah, terus begitu. Semuanya pokok dicukupi sehari semalam. Mene, jangan ngurusi mene. Kok bingung rezeki mene. Ibadah mene durung wajib. Jadi bingung ngambil rezeki mene. Jadi sampean jangan menuntut Allah untuk rezeki besok, karena Allah tidak menuntut sampean ibadah besok. Sampean wis wajib enggak salat zuhur besok oleh Allah. Jangan kan zuhur besok, zuhur hari ini belum wajib. Seisu sianya. Lah kok bingung rezeki mene lho. Iki hamba model opo iki? Nuntut Allah rizki besok. Kadang rizki untuk sebulan ke depan. Lah sholat untuk sebulan ke depan dorong wajib. Allah tidak nuntut sampai apa-apa, sampai jadi nuntut Allah. Nah, kadang-kadang ngono iku menungso iku, paham ya? Itu nuntut Allah tapi tidak mikir iki tidak ngelakoni kewajiban Allah ya. Gitu. Nah, ini wajib diberikan oleh orang tua yang mampu kepada siapa? Lil far'il faqid lil kifayah, kepada anak yang tidak cukup. Tapi enggak cukup itu, enggak cukup walam yakdir anik tisabiha, al ajiz anik tisabiha, yang tidak mampu untuk mencari, untuk bekerja
demi kecukupan dia. Lek mampu tidak wajib nafkahi, atau nggak mampu tapi bisa bekerja yang layak dan nemu pekerjaan itu, maka tidak wajib dinafkahi. Catatan kaki di bawah. Al ajiz, opo kok tidak mampu bekerja? Alasannya opo? Lisighorin, karena masih kecil, belum balik, masih kecil, tidak mampu ya, tidak mampu. Au marodin, au jununin, atau gila, tidak mampu bekerja. Au marodin, atau sakit yang nggak memungkinkan dia bekerja. Au zamanatin, atau lumpuh. Nah, ini tidak mampu bekerja, wajib ini. Laki atau perempuan sama saja. Ada perempuan misalnya tidak mampu, kemudian bekerja juga tidak mampu, ini wajib dinafkahi oleh orang tua. Rabi kan dicukupi suami. Seandainya dia menikah, akeh sing rebutan, soalnya bunga desa. Nah, jadi ada perempuan miskin, punya orang tua mampu, perempuan miskin, kerja tidak mampu. Tapi seandainya dia nikah, bisa tercukupi nafkahnya dan rebutan sehingga dia ngelamar. Paham ya? Apakah kemampuan dia untuk menikah ini dianggap mampu mencukupi diri sendiri? Tidak, orang tua wajib selama belum menikah, walaupun gara-gara dia nolak untuk menikah, tetap kewajiban orang tua. Wa qudratul binti alan nikahi la tusqitu nafaqataha. Kemampuan anak perempuan untuk menikah sehingga tercukupi nafkah suami ini apa? Tidak menggugurkan nafkah. Kalau memang tidak mampu bekerja. Jadi ini juga banyak disalahpahami. Banyak orang memahami kalau anak laki-laki diwajib dinafkahi sampai balik. Kalau anak perempuan wajib dinafkahi sampai menikah. Ndak, waduhai. Anak laki dan anak perempuan ketika ndak mampu itu sama-sama wajib dinafkahi sampai balik. Karena kalau masih kecil kan ndak mampu bekerja. Kalau ndak mampu ya ndak mampu. Lewis balik sudah bukan tanggungan orang tua. Kalau mereka mampu bekerja, anak laki-laki mampu bekerja, anak wedok mampu bekerja. Apalagi zaman sekarang kerja tidak perlu ruwet. Anak wedok misalnya buka toko di Shopee, di Lazada atau di mana banyak jadi reseller atau jadi dropshipper misalnya atau jadi apalah, sangat mudah sekali. Nggak mampu atau apa itu, nggak bisa ngetik, ya repot nggak bisa ngetiknya, nggak buta huruf, ya repot nanti dodolan di apa di Lazada atau di Shopee buta huruf ya apa carane? Paham ya? Ada nanya, ready barangnya apa enggak, Kak? Opo itu dan seterusnya. Nah, enggak mampu. Ya wajib nafkahi. Lek mampu enggak wajib nafkahi, masih wedok. Meskipun belum menikah, enggak wajib dinafkahi. Paham ya? Iki banyak sing enggak paham. Banyak ndak lek orang wedok itu wajib nafkahi sampai menikah. Jari sopo? Enggak ada kayak gitu, aturan kayak gitu itu tidak ada. Udah. Kemudian lil kifayah al ajiz aniktisabiha, yang tidak mampu untuk mencari kecukupan sendiri. Tidak mampu untuk mencari kecukupan sendiri. Kecukupan kerja, tidak mampu kerja. Tapi pekerjaan bila ikin bihi bil far'i itu tadi, bil far'i. Pekerjaan yang layak, mampu bekerja tapi pekerjaan tidak layak, tidak wajib, tetap wajib dinafkahi, paham ya? Wajib dinafkahi. Misal anak ini keluarga santri, ya bapak ibu ini petani ini pekerjaan yang relatif terhormat versi syariat. Pedagang, petani itu pekerjaan yang relatif terhormat. Pedagang, petani itu relatif terhormat itu, walaupun masyarakat kita memandang sepele, secara syara itu relatif terhormat itu. Sehingga terhormat itu profesi-profesi yang bersinggungan dengan najis atau kotoran, tukang sampah, cleaning service, jenengi keren, tapi tukang nyapu asine, paham ya? Cleaning service, tukang nyapu, tukang ngepel. Nah, ini pekerjaan yang dianggap rendah versi syarat. Kalau orang nggak layak kerja itu, kenapa? Dia santri, keluarganya keluarga pedagang, petani misalnya, nggak layak bagi dia untuk kerja itu. Paham ya? Kerja itu nggak layak, bisa menurunkan derajat kafa'ah nanti. Itu. Jadi nggak layak kerja itu. Nah, ini nggak boleh anak besar. Udah ada cleaning service kono, cukup ono om dhewe, gandol wong tua. Nggak, orang tua wajib. Kalau nggak menemukan pekerjaan lain kecuali cleaning service, padahal dia nggak layak, nggak boleh dipaksa kerja. Orang tua tetap wajib ngasih nafkah, harus pekerjaan yang layak. Nah, pekerjaan yang bersinggungan dengan kotoran, dengan sampah itu
pekerjaan relatif rendah. Lek pancen DE ya turun temurun pekerjaannya cleaning service, ya itu layak berarti, paham ya. Ini enggak, orang tuanya itu kerjanya bukan petani, pedagang, dia kerja itu enggak layak. Atau ala kotae, apa ala kotae, sedot isi laku apa kena laku kotae kerja sedot isi itu. Jadi pekerjaan yang layak. Fala tajibu nafaqatul far'i al-qadiri alal kasbil laik bihi. Bal yukallafu balik den perdi-perdi den paksa den kongkon sapa farq al kasba ing nyambut gawe. Anak yang tidak mampu mencukupi dirinya tapi mampu bekerja yang layak tidak wajib dinafkahi, justru dia harus dipaksa diperintah untuk bekerja kecuali anak laki atau perempuan sudah balik, ya sudah balik, kemudian mampu bekerja saja, mampu bekerja, balik dan mampu bekerja, tapi tidak kerja, akhirnya tidak tercukupi. Oh tidak kerja, sibuk mempelajari ilmu syariah, mendalami ilmu syariah, ini wajib dinafkahi orang tua, wajib dikirim. Paham ya, tidak dikirim dosa. Paham ya? Jadi anak sudah balik, sebenarnya mampu bekerja, tapi tidak bekerja, akhirnya tidak bisa mencukupi diri sendiri. Kenapa tidak bekerja? Dilihat alasannya. Oh sibuk ibadah, tiap hari keliling kuburan. Itu, tiap hari keliling kuburan SAG, sarjana alam gaib. Keliling ziarah kuburan mana-mana, tidak wajib nafkahi. Ya wis karepmu ziarah-ziarah tapi ambil kerja, cukupan dewi. Nah, kalau alasan tidak bekerja karena seneng ziarah, atau karena misalnya sibuk ibadah, sholat kok enggak ini sholat, ngaji Quran, sholawat, itu majelis sholawat di peloki. Dia seneng hadir-hadir ngono itu, bukan karena ngaji, bukan karena belajar ilmu syariah dan syariah. Tidak wajib nafkahi. Silahkan melok majelis sholawat, silakan beribadah, sholat sing akeh, maca Quran sing akeh, tapi yo jangan lupa bekerja untuk nyukupi diri kamu. Itu. Lah enggak ya minta kepada orang tua, jangan nuntut, tidak wajib. Tapi le alasan tidak bekerja, sibuk mendalami ilmu syariah dan tidak bisa menggabungkan. Kalau masih bisa menggabungkan, dia bisa mendalami ilmu syariah sambil bekerja, tidak wajib orang tua. Tapi kalau tidak mampu, terlalu fokus mendalami ilmu syariah, lek sampai bekerja rusak kabeh, buyar konsentrasinya. Nah, ini wajib dikasih nafkah oleh orang tua, asalkan yaitu tadi istighraq waktunya. Masya Allah, siang malam waktu ini ente ambil mendalami ilmu syariah. Gitu. Duduk kaya ngaji turu. Paham ya? Kaya ngaji turu, mari ngono wayahe tepang gak ngaji, dolanan HP. Oh, ndak wajib dikirim. Paham ya? Itu sing turu dibukai. Ayo, sing turu-turu. Cek wajib dikirim. Itu. Jadi fokus. Kemudian ono koyet maneh, ndak kabeh arek cakang wajib dikirim. Ada harapan sukses. Secara zahir ya. Lek sekedar harapan takdiri Allah kabeh mungkin, masih wis tamrini abang terus ya setoran ndak apal terus padahal wis ngapalno. Lek kita melihat takdir semuanya ada harapan ada harapan zahir. Secara zahir arek iki lek serius engko dadi wong alim iki. Ada harapan zahir anak ini akan sukses. Ini wajib yang fakir. Lek sampean merasa koyo ngono ndak apa-apa njaluk kiriman nang wong tuwa. Ya. Tapi tidak kayak ngono tidak berhak saja nih. Kalau tidak model seperti itu tidak berhak nuntut kiri. Marmone ngeroweng nang wong tua, tidak boleh tidak dikirim ya. Tidak berhak. Sampean wajib mencukupi diri sendiri. Paham ya? Tapi subhanallah orang tua itu kasih sayang besar pada anak. Beda dengan anak nang wong tua. Orang tua besar. Mesti anake model koyo ngono pokok mondok. Pokoknya mondok bisa karu-karuan ngali turu ya. Tapi ya tetap dikirim aja nang wong tua ya. Setoran gak apal, rapotnya abang kabeh. Ya. Ya tetap dikirim aja nang wong tua. Subhanallah, rahmati orang tua. Rahmati orang tua seperti itu. Lah ngono sing gak matur suwun nang wong tua.
Wis ndak wajib dikirim sih dikirim ae nang. Rata-rata rek pondok insyaallah ndak wajib dikirim insyaallah. Paham ya? Itu. Lah ngono ya siap. Nah, dan seandainya begitu pun ketika kok mulian asrul awakhir Ramadan kan mulian kan ya. Sampean kan ndak pati cakang malih mau belajar di omah. Ndak wajib dinafkah itu tepak mondok sampean cakang ada harapan sukses wajib dikirim. Lah perayaan asrul awakhir mulai nggak pati cakang belajar ndak pati fokus. Marono akeh nganggure. Nah, ini ya apa? Ndak wajib dinafkah barang alasannya karena ndak sempat bekerja kok. Sibuk belajar lagi enggak. Santai-santai ya. Nak sapi gimana? Sapi. Qala al-Bajuri. Bajuri mengatakan wa yustasna dikecualikan malau kana sapa fara iku mustaghilan wong kang sibuk. Sibuk iki duduknya sekedar ngaji, tapi sibuk ngaji. Mustaghilan bi ilmin syar'i. Sibuk ngaji ilmu syariah. Marun wayur jamin nak jaba. Diharapkan sukses serius hari ini. Secara zahir loh ya. Itu. Bukan bicara takdir segalanya mungkin. Itu. Wal kasbu utawi nyambut gawe iku yamna'u minhu, menghalangi untuk istighol. Lek ambek kerja ndak bisa. Nah, ya apa ini? Fatajibu nafaqatuhu hina idin wala yukallaful kasba. Nah, ini nafkah orang tua kepada siapa? Kepada anak. Kita lanjutkan sedikit lagi mari istirahat senang. Sebaliknya sekarang, anak kepada orang tua. Sing turu-turu baik. Anak kepada orang tua. Juga wajib ngasih nafkah. Apa kait-kaitnya ini? Wa alal far'i. Tadi di atas itu. An-nafaqatul wajibatu bil qaraba al kifayah. Pertama alal asal ya. Sekarang yang kedua, wa alal far'i al musiri bima dzukir lil aslil faqid lil kifayah wa in qadara ala tisabiha. Termasuk nafkah yang wajib gara-gara hubungan kerabat. Ukuran nafkahnya secukupnya. Siapa yang wajib? Alal far'il musir. Wajib atas anak yang mampu. Anak yang mampu ini maksudnya apa? Bima dzukir ya tadi itu. Mampu artinya punya kelebihan harta untuk mencukupi dirinya dan juga mencukupi istrinya, hadamnya istri kok sih lebih wajib ngasih nafkah pada siapa? Lil aslil faqid lil kifayah. Kepada orang tua sih enggak cukup. Orang tua yang enggak cukup. Wa in qadara lan senajan kuwasa sapa asal alak tisabiha ing atase golek kifayah. Kalau orang tua pokok ndak mampu wajib dinafkahi anak. Walaupun mampu bekerja, ndak boleh orang tua dipaksa bekerja. Jadi ada orang tua, anaknya wis mampu. Wis nak aku tak nganggur ae di omah. Lho sik sehat ngoten Pak, umur 40 sik sehat. Iya, awakmu kan sugih kaya apa wis jane wis aku mangan nang awakmu. Wajib anak ngasih nafkah. Paham ya? Gitu. Ndak boleh kerja, Pak. Ndak seneng Nabi ku ana orang nganggur. Iya lu ndak seneng meneh nang anak kurang ajar. Paham. Nabi enggak seneng kepada orang nganggur, tapi juga lebih enggak seneng kepada anak kurang ajar. Itu. Jadi kalau orang tua punya anak yang mampu, orang tua boleh menang-menang. Terus aku enggak kerja. Terus enggak mangan, Pak. Enggak yang mangan nang kono. Ini kalau orang tua enggak mampu, tapi kalau orang tua cukup, walaupun enggak kerja ya enggak boleh nuntut kepada anak, tapi enggak cukup, anak wajib. Enggak boleh anak maksa orang tua bekerja. Beda lah orang tua kepada anak tadi, paham ya? Karena anak iki wayahe kerja. Lah orang tua wis tuwuk kerja mulai sampean cilik biyen, mulai durung lahir wis tuwuk kerja. Saiki saatnya sampean berbakti. Biarkan orang tua menikmati masa tuanya untuk fokus ibadah kepada Allah. Sampeyan wis sing kerja. Ojo kon becak atau kon dodol. Misale Pak tak tukang rombong dodol bakso. Pak kurang ajar iki jenenge. Wah, kon rombong kok dodol bakso. Utawa tukang sapi kon ngarit ya. Wis iki Pak sapi, Pak. Tak tukokno sampean ngarito engko susune iso anu cukup ben apa-apa. Kurang ajar anak ngene iki jenenge. Wah. Tukokno sapi Bapak. Cek ngarit. Enggak wajib anak nafkah itu. Wa in qadara ala kisabia, walaupun orang tua mampu untuk bekerja sehat seger. Bahkan segeran wong tuane ambek anake. Dan akeh zaman saiki ngono ya. Ibu ambek anak wedoke sik segeran ibu, sik kuatan ibu.
bapak ambil anake sik kuatan bapak nih. Kenapa? Bapak ibu biar mangani alami-alami, pohong, telo, buti, paham ya? Alami-alami. Anake mangani ciki-ciki. Indomie, paham ya? Indomie, golongan pangan-panganan yang dijual di Alfamart. Ya, utawa Indoh Marot. Ya, Alfamarodin, 1000 penyakit. Indoh Marot, Indoh asali Indahu Marodun. Indoh Marot itu asali Indahu Marodun. Panganan dituku di Indoh Marot. Ambil Alfa Marot, isinya panganan Marot. Paham ya? Nah, itu. Panganan sehat di mbok yem niku putih, telo, ya, pohong, iku sing sehat ya, kentang. Iku sehat. Bapak Ibu biyen mangane iku. Sehat sih anak-anake lemes kabeh kan. Ini. Saken lek rabi bojone. Terdoli wis sing wedok. Ya. Itu saken sing wedok ya. Terdoli. Panganane Indomie Sarimi. Itu jajane ciki-ciki, ngombene Nutrisari. Bapak ini ngombe banyu kali, seger. Itu ya, kuman di kali ku arek sehat iku. Seger waktane ngombe banyu kali, banyu bor sehat. Mana iki ngombene Nutrisari. Itu kopine ya kopi pabrikan. Kopi gawenan, kopi rekayasa. Pabrike ndak tahu kulak kopi. Iso gawe kok kopi rekayasa. Nah itu. Jadi orang tua pokok tidak mampu wajib dikasih nafkah walaupun mampu bekerja. Catatan kaki nomor 3 itu fala yukallafu mongko ora den perdi-perdi, mongko ora den peksa sapa asel hu ing iktisab. Orang tua tidak boleh dipaksa bekerja. Lek kepingin santai, kepingin dicukupi anaknya, anak wajib. Alasannya apa? Li'annallaha ta'ala qala. Allah berfirman, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Bergaulah dengan orang tuamu, barengi orang tuamu di dunia ini dengan baik. Dan tidak termasuk baik nyuruh orang tua bekerja. Walaisa minal musahaba bil ma'ruf taklifuhumal kasba ma'akibarisin. Dan juga tidak termasuk ma'ruf ketika nyuruh orang tua bekerja padahal sudah sepuh. Sepuh artinya lebih sepuh dibanding sampean walaupun si umur 40 saja nih. Atau umur 35 ya, itu enggak termasuk bergaul baik. Paham ya? Nah, ini nafkah kerabat, anak pada ayah, ayah pada anak. Insya Allah kita berhenti sampai di sini. Nanti sekitar jam 9:30 atau jam